Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, karena kita sekali ini baru bertemu kayaknya Pak ya, udah lama enggak ketemu. Kita kenalan dulu. Nanti Bapak tanya siapa tuh Ustaz tuh. Nama saya Roni Hidayat. Roni Hidayat, boleh dipanggil Roni, boleh dipanggil Dayat. Terserah Bapak aja. Terus dulu SMA, SMP-nya, SMP SMA di Tawali Padang Panjang, Sumatera Barat. S1 di Azhar, Kairo, Mesir. S2, S3 di UIN. Sekarang mengajar di Magister Manajemen Universitas Yarsi Cempaka Putih. Tahu Pak, Cempaka Putih. Tahu Pak Cempaka Putih? Yarsi Cempaka Putih. Tapi juga ngajar di UIN sebagai dosen terbang. UIN Ciputat. Tinggal sekarang di Villa Dago, Pamulang. Alhamdulillah anak 2, istri baru 1. Begitu benarnya. Kampung di Paris, Periaman sekitarnya. Baik, kada kenal Pak tuh kan? Nanti Bapak biar siapa tuh Ustaz tuh, kita kan? Oh, orang Padang ternyata. Awak, Kamboja. Ke Padang tiket paling mahal sekarang. 4 juta tiket, sama ke luar negeri. Makanya nggak pulang kampung jagain Monas ya. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang jangan susahkan hidupmu. Itu temanya, Pak. Senang dan susah itu bisa terlihat di dunia dan juga nanti bisa berdampak di akhirat. Ketahuan itu, Pak. Orang kalau hidupnya senang di dunia, nanti di akhirat senang juga. Orang kalau susah hidupnya di dunia, di akhirat susah juga. Senang juga, Pak. Nggak, maksudnya itu senang tuh senang hati, Pak. Karena kesenangan itu tidak Allah letakkan pada harta. Tak, Pak? Banyak orang punya duit, tapi susah hidupnya. Contoh orang maling, Pak. Senang nggak duit? Senang nggak hidupnya itu, Pak? Habis korupsi, senang nggak, Pak? Mana ada senang, susah itu. Duitnya kelihatannya aja banyak, tapi susah tuh Pak. Ya kan? Tapi kalau biarlah duit yang kita ada punya itu sedikit, tapi halal, baik, maka halal dan baik, senang gak hidup? Senang hidup, Pak. Walaupun agak susah-susah makan, tapi hati tenang. Jadi Allah letakkan ketenangan dan kesenangan itu di mana letaknya, Pak? Di hati, bukan di pangkat, bukan di jabatan, bukan di rumah, bukan di kendaraan, tapi di mana, Pak? Di hati. Bapak kelihatan betul tuh. Kalau hatinya senang, tenang, nanti di akhirat tenang juga, senang juga. Tapi kalau hatinya gelisah, di akhirat gelisah juga. Terus bagaimana supaya kita senang tuh, Pak? Gimana supaya tenang tuh, Pak? Pertama, kata Imam Al-Juwaini, ada 4 cara supaya senang, kata Imam Al-Juwaini. Apa kata beliau? Yang pertama, kalau kepengen senang itu, kenalah Allah. Bapak, pertama, kenali Allah. Makin kenal dengan Allah, makin tenang hidup tuh. Tapi kalau nggak kenal dengan Allah, susah hidup tuh. Misalnya nih, saya contoh sama Bapak nih. Kalau seandainya Bapak tak punya duit, tapi Bapak tahu bahwa Allah itu maha kaya. Terus Bapak bisa berkata begini nanti, kenapa aku susah sementara Tuhanku maha kaya? Kalau kata Allah kasih aja mah. Kalau kata Allah tidak aja. Tapi kan Tuhanku maha kaya.
aku jadi begini nih, nggak punya duit dan segala macam ini, mungkin itu yang terbaik buatku. Kenapa? Karena kalau aku kaya nanti aku bisa sombong. Ini mohon maaf sama Pak ya, orang-orang itu Pak, ya kan? Orang-orang jemaah saya itu rata-rata Pak, orangnya menengah ke bawah banyaknya Pak. Yang kaya ke atas, yang jadi jemaah sedikit Pak. Kalaupun ada tapi sedikit. Maka kata Allah tuh Pak, qalilam ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Tapi kata Nabi kan, yang banyak masuk surga siapa? Orang miskin. Yang banyak masuk surga siapa? Orang miskin. Yang banyak masuk neraka? Jangan begitu, tersinggung orang kaya. Enggak begitu. Enggak begitu, hadisnya enggak begitu Pak. Yang banyak masuk surga orang miskin, yang banyak masuk neraka para wanita. Ibu-ibu yang tersinggung tuh, makanya ditutupnya nggak masalah, itu biarin, singgung ya. Memang yang banyak masuk neraka siapa kata Rasulullah? Wanita, bukan orang kaya. Orang kaya itu sedikit yang bersyukur, sedikit yang bersyukur, dan orang kaya pun kan tidak banyak Pak. Kaya itu juga sedikit. Jadi Pak, kalau ingin mudah masuk surga gimana caranya Pak? Miskin. Bapak mau? Tak mau pula. Tapi mudah Pak. Biasanya Pak, mohon maaf nih Pak ya, makin miskin orang tuh Pak, itu makin mudah ingat Allah. Karena dia masih menggantungkan dirinya kepada Allah. Coba kalau kaya Pak, susah nggak ingat Allah Pak? Susah. Saya katakan sama Bapak nih, dari 25 nabi yang wajib kita hafal tuh 3 nabi saja yang kaya. Selainnya 22 nabi miskin. Yang 3 itu siapa Pak? Nabi Sulaiman, habis itu Nabi Daud, habis itu Nabi Yusuf. 3 itu aja Pak. Tapi ingat, dari 3 tuh 2-nya susah dulu tuh. Siapa yang 2 susah tuh Pak? Nabi Daud susah dulu, Nabi Yusuf susah dulu, di penjara segala macam dulu, ya kan? Yang enak dari bayi itu semua siapa Pak? Nabi Sulaiman. Cuma pandai Nabi Yusuf, Nabi Daud tuh ngajarin anaknya kan. Sulaiman tuh anak Nabi Daud kan. Pandai Nabi Daud tuh ngajarin anak Sulaiman, anaknya tuh Sulaiman, bersyukur juga Nabi Sulaiman itu. Kan itu Pak ya. Tapi sedikit Pak, sedikit. Dan mohon maaf nih Pak, rata-rata Nabi itu Pak dibikin susah sama Allah. Dibikin susah Pak. Maka kalau makin susah Pak, makin ingat sama Allah Pak. Sering, bukan sering, seluruh rata-rata Nabi itu dibuat sama Allah susah betul hingga dia tidak bisa minta kecuali hanya kepada Allah. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya. Saya contohkan sama Bapak ini. Nabi apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu tidak punya pilihan Pak, kecuali harus naik ke atas kapal. Kalau enggak, tenggelam, enggak ada pilihan, harus naik atas kapal. Iya kan Pak ya? Nabi Ibrahim, saya contohkan cepat-cepat aja tuh Pak, tapi kalau diurut panjang tuh. Nabi Ibrahim tak ada pilihan Pak, minta tolong kepada Allah ketika dibakar di api. Kalau nggak minta tolong sama Allah, terbakar Pak. Itu hanya minta tolong sama Allah, nggak ada orang yang bisa tolong kecuali sama siapa Pak? Allah. Ya kan? Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam apa Pak? Ke dalam sumur, nggak ada yang nolong kecuali Allah. Contoh lagi Pak, Nabi Musa, tidak ada yang nolong kecuali Allah agar lepas dari kejaran Fir'aun. Di depannya ada laut, minta tolong kepada Allah. Hanya satu-satunya minta tolong Pak kepada Allah Pak. Nabi Muhammad atau Nabi Isa, tidak ada minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Allah angkat Nabi Isa ke atas. Tuh ya. Nabi Muhammad dibuat sama Allah yatim piatu dari semenjak kecil, tidak ada minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Ketika dikepung rumah Nabi ketika hijrah, tidak ada minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Dilepaskan sama Allah Pak. Makanya Pak, makin susah hidup Bapak, makin cepat Pak kenal sama Allah. Oh enggak Pak, minta sama Allah, ya Allah susahkan hidup saya hingga saya tidak bisa tolong ke orang, hanya kepadamu saja. Berani enggak Pak? Cepat Bapak kenal sama Allah. Sebab kalau Bapak kaya, senang Pak, susah ingat Allah tuh. Tapi kalau Bapak susah dan tidak bisa minta tolong hanya kepada Allah, di situ Bapak akan bisa merasakan keberadaan Allah. Makanya Pak, hidup itu akan tenang gitu Pak kalau ada Allah. Nabi-nabi itu tenang hidupnya Pak. Tenang aja hidupnya. Walaupun susah-susah begitu, tenang aja. Itu enggak Pak? Saya contohkan misalnya Bapak, contoh sini. Misalnya Bapak sakit, Bapak sakit. Habis itu Bapak berobat ke dokter.
dokter spesialis. Pak dokter, lain badan saya rasanya. Cobalah Pak dokter cek nih, dicek darah, dicek urin, dicek semuanya Pak, air ludah dicek pula, semuanya dicek di ronsen. Karena Bapak mendesak juga, Pak dokter kasih tahu saya, pahit-pahit pun penyakit saya kasih tahu saya Pak dokter, apa penyakit saya sebenarnya nih. Karena Pak dokter tuh Pak paksa, tapi kata Pak dokter bilang apa? Begini Pak, karena Bapak paksa saya bukan mendolimi Tuhan, bukan mendolimi takdir Pak. Tapi dari pelajaran saya yang saya pelajari selama saya belajar kedokteran ini, dari penyakit Bapak ini sudah parah, stadiumnya stadium 4 nih Pak. Menurut perkiraan ilmu saya, ini pahit saya sampaikan sama Bapak ini, tapi ke Bapak paksa saya kan, saya sampaikan sama Bapak. Menurut ilmu saya, 3 hari lagi meninggal Bapak ini katanya. Nah, kira-kira gimana perasaan Bapak Pak? Gimana perasaan Bapak? Hancur nggak rasanya itu Pak? Hancur dunia tuh, runtuh rasanya dunia tuh Pak, runtuh. Habis apa? Apa? Keluar dari apa tuh di ruangan dokter tuh? Apa kata Bapak sama keluarga? Sembarang ngomong coba dokter tuh, 3 hari lagi mati kata dia. Sembarang ngomong, cari dokter lain. Kita punya duit, cari dokter lain, opsi lain. Pergi ke dokter subspesialis. Menurut Bapak itu lebih pintar daripada dokter pertama. Datang, dicek. Bersih semua. Apa kata dokter kedua? Mohon maaf Pak, ini saya bukan mendolimi Tuhan, bukan mendolimi takdir. Tapi dari ilmu yang saya pelajari selama ini, penyakit Bapak ini parah Pak. Menurut perkiraan saya nih Pak, mohon maaf ini bukan mendolimi Tuhan. 2 hari lagi meninggal Bapak ini. Bukannya bertambah tapi berkurang, tambah sakit lah kepala Bapak tuh. Hancur dunia. Habis apa? Apa kata Bapak? Duit kan ada, pergi kita ke luar negeri, cari profesor, spesialis yang hebat, terkenal internasional, pandai dia mengobati penyakit ini. Ayo sana, dulu ke negeri Pak, terbang ke luar negeri. Sampai ke luar negeri Pak, berobat luar negeri, dicek segala macam. Apa kata dokternya? Bukan mendolimi Tuhan nih Pak, bukan mendolimi takdir Pak, kata dia. Pahit saya sampaikan. Menurut ilmu yang saya pelajari, sehari lagi mati Bapak nih. Gimana rasanya Pak? Gimana rasanya? Tak bisa Bapak minta tolong sampai ke luar negeri, tak ada yang bisa tolong. Akhirnya Pak, Bapak berzikir aja kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Oh Tuhan, tak bisa minta tolong kepada orang dokter yang hebat pun tak bisa nolong kepada Kaulah aku minta tolong. Ya Allah, panjangkan umurku sedikit ya Allah. Anakku masih kecil-kecil, istriku masih cantik. Contohnya gitu Pak. Rumah baru selesai direnovasi. Panjangkan sedikit umurku lagi ya Allah, agar selesai Ramadanku ini aku selesaikan ya Allah, biar banyak amalku Pak, dosaku masih banyak, pahalaku sedikit tambah ilmu umurku ya Allah. Saking semangatnya Bapak zikir, baca Quran, itu aja kerja Bapak. Itu aja kerja Bapak. Bapak besok lagi mati masalahnya ya. Semangat aja Pak. Habis itu Pak, saking capeknya Bapak ibadah, zikir, baca Quran segala macam, tertidur. Bangun tidur, Pak rasakan badan, agak enteng badannya ya Pak. Enteng badannya. Ditunggu seminggu, enggak mati. Ditunggu sebulan, belum juga mati lagi. Belum mati Pak. Datang dia ke dokter. Apa katanya? Pak dokter, dah sebulan tak mati sama dokter, nak meninggal saya, apa ini penyebabnya? Sini Pak, dicek lagi. Dicek semuanya. Apa kata Pak dokter? Subhanallah. Apa yang Bapak minum? Apa yang Pak lakukan? Apa yang Bapak kerjakan? Penyakit Bapak kemarin tuh tidak saya temukan sembuh total. Apa yang Pak minum? Apa kata Bapak itu? Aku tak minum apa-apa Pak dokter, aku hanya minta tolong kepada Allah. Apa kata Pak dokter? Masya Allah. Di situ Bapak akan bisa merasakan keberadaan Allah. Gitu Pak. Bapak pernah digituin nggak sama Tuhan? Pernah nggak digituin sama Tuhan? Belum pernah. Mintalah biar terasa sama Bapak Allah tuh. Karena Allah tuh nggak kelihatan Pak. Allah tuh kelihatan nggak kelihatan Pak? Nggak kelihatan. Bapak pernah melihat Allah? Saya mau nanya sama Bapak, Allah itu ada atau tidak ada? Serius? Di mana Bapak ketemu sama Allah tuh? Ini begini Pak, dalam tubuh kita jangan katakan sesuatu yang nggak ada itu nggak ada, yang nggak kelihatan itu nggak ada Pak. Jangan begitu. Ada sesuatu yang nggak kelihatan tapi ada. Apa contohnya? Dalam tubuh kita itu Pak, kan dua nih, tubuh saya ini terdiri dari dua nih. Ada jasad yang nampak sama Bapak nih kan, yang nampak ini siapa namanya? Jasad. Yang tidak nampak roh.
Bapak punya roh nggak? Serius? Coba lihat. Nggak kelihatan. Tapi roh itu berpengaruh nggak ke badan Pak? Saya datang ke sini misalnya bawa badan aja, tapi nggak bawa roh. Kira-kira gimana Pak? Gimana kira Pak? Begini. Roh, dia nggak kelihatan Pak. Allah itu juga begitu Pak. Dia nggak kelihatan, tapi ada Pak. Siapa bilang nggak ada? Saya contohkan sama Bapak ini. Kalau melihat sesuatu dengan mata itu namanya basoro, basor. Bapak, basor itu apa Pak? Dengan mata. Tapi kalau sesuatu yang kita lihat tapi dia tidak kelihatan, ada. Contohnya apa Pak? Bahagia. Apalagi Pak? Susah. Itu kan pembohong. Bapak bilang orang pembohong itu ada nggak bohongnya Pak? Kelihatan nggak bohong itu Pak? Bahagia itu kelihatan nggak Pak? Jawab lah Pak, biar cepat selesai. Ini waktu saya habis. Apa? Kelihatan nggak bahagia itu Pak? Kelihatan nggak? Kelihatan dari wajahnya aja, tapi yang bentuk bahagia itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan Pak, tapi bahagia itu ada, terasanya itu namanya basiroh. Apa namanya Pak? Basiroh itu di hati letaknya Pak. Bapak akan bisa merasakan keberadaan Allah ketika hati Bapak bersih. Itu terasa tuh Pak. Allah itu tak kelihatan. Jangankan melihat Allah Pak, melihat matahari ciptaan Allah aja kita nggak sanggup. Benar nggak Pak? Benar nggak? Bapak cepat lah, waktu saya 5 menit lagi ya. Benar kan? Ya benar Pak. Matahari. Ketika Nabi Muhammad sampai kemana Pak? Ke atas nih, sampai ke atas Sidratul Muntaha kan, ditanya sama Aisyah, pernahkah kau melihat Allah wahai Nabi? Kan itu kata Aisyah kan? Apa kata Nabi? Kaifa arahu fa innahu nur. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah Aisyah? Allah itu cahaya, bisa. Jangankan melihat Allah, melihat matahari ciptaan Allah yang jaraknya jutaan kilometer dari kita, tak sanggup kita lihat. Apalagi yang Allah menciptakan cahaya dan cahaya, tak sanggup kita lihat. Jangankan malaikat, jangankan Nabi, malaikat pun tak pernah lihat Allah. Bapak bilang, ketika Nabi Jibril itu Pak, Jibril itu, malaikat Jibril sampai di langit ke-7 ketika Isra Mi'raj, apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Muhammad, lanjut ke atas. Aku sampai sini aja. Sebab kalau aku naik ke atas, hancur aku. Kan itu kata Jibril Pak. Berarti Jibril pernah melihat Allah Pak? Tak pernah. Tapi Jibril beriman kepada Allah. Beriman. Artinya Pak, sekarang Bapak tak lihat, tapi besok bisa kelihatan. Saya contohkan sama Bapak nih. Amal soleh Bapak, baca Quran, sholat tarawih, itu kelihatan nggak sekarang Pak? Kelihatan nggak? Jawab aja cepat lah, enggak gitu. Enggak kelihatan kan? Tapi ada nggak amal soleh Bapak ini nanti? Ada nggak? Ada. Contohnya dalam hadis Nabi dalam buku At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Ini Nabi menyitakan karangan Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, nanti orang kalau masuk ke dalam kubur, amal solehnya itu berbentuk nanti. Berbentuk apa? Berbentuk tubuh tuh Pak. Terus apa kata mayat tuh? Kata Bapak, siapa kau? Ganteng betul, gagah betul, wangi betul. Siapa kau? Apa kata amal tuh Pak? Tak kenal kau sama aku. Tak kenal aku, tak pernah lihat. Ganteng betul. Apa kata ini? Kata Bapak, kata dia, aku amal solehmu yang dulu kau kerjakan. Kaget Bapak kan? Terus Bapak bilang, apa kata Bapak? Ngapain kau di sini? Apa kata dia? Aku akan temanimu sampai hari kiamat, biar kau tak kesepian. Apa jawaban Bapak? Demi Allah, saking ganteng dan wanginya engkau, nikmat luar biasa bagiku. Walaupun aku tak masuk surga, tak jadi masalah, melihatmu aja udah cukup. Itu gantengnya amal. Berarti amal yang Bapak tadi Pak, nanti kelihatan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal baik Bapak akan lihat nanti, amal buruk Bapak lihat juga. Dia jahat amalnya, datang berupa orang jelek, busuk. Siapa kau? Busuk betul, jelek betul. Apa kata dia? Nggak kenal kau sama aku. Nggak kenal. Aku amal jahatmu dulu yang kau kerjakan. Ngapain kau di sini? Aku temanimu sampai hari kiamat. Apa jawaban Bapak? Demi Allah, walaupun aku tak masuk neraka, melihatmu aja udah azab sama aku nih. Itu amal jelek Pak. Makanya Bapak baik-baik aja lah jadi orang tuh. Aja. Serius Pak. Nanti Pak lihat itu. Itu yang pertama Pak. Makin kenal Bapak sama Allah, hidup Bapak makin akan tenang Pak. Arah tujuan ada. Kemudian yang kedua, cepat aja nih, waktu saya 3 menit lagi. Padahal 3 lagi nih, lama betul. Apa yang kedua Pak? Kalau hidup tenang tuh Pak,
banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik. Contohnya Pak nih, Bapak kalau pulang kampung suka ngasih oleh-oleh ke tetangga. Contoh gampangnya Pak ya. Atau di Ramadan Bapak suka ngasih takjil ke tetangga kan? Misalnya gitu kan. Terus Bapak ada acara halal bihalal depan rumah nih rencana nih. Banyak parkir mobil di depan rumah. Tetangga Bapak susah keluar. Tadi Bapak ada kasih oleh-oleh nih di pulang kampung. Kira-kira komplain nggak dia Pak? Tetangga yang sudah Bapak kasih oleh-oleh itu komplain nggak Pak? Komplain juga. Tapi komplainnya apa tuh, kasar atau lunak Pak? Lunak. Kenapa lunak Pak? Kena kasih oleh-oleh mah paling kurang 30 kali minta maafnya. Pak, saya mau keluar agak sempit Pak, takut tergores mobil. Pak, maaf Pak ya. Ini mau maaf betul Pak, mau maaf Pak, mengganggu Pak, mau maaf. 30 kali dia minta maaf Pak. Karena apa? Karena ada kasih oleh-oleh Pak baik sama dia. Coba kalau Pak tak baik sama dia. Bapak tak pernah kasih oleh-oleh, tak pernah kasih takjil. Habis itu Pak parkir depan rumah, sempit dia lewat. Apa dia katakannya? Marah dia. Beli dulu parkir, beli dulu bagasi, baru beli mobil kata dia. Tapi begitu nanti. Marah dia Pak. Makanya Bapak jadi orang baik aja. Kalau jadi orang baik tenang hidup Pak. Tapi kalau jadi orang jahat Pak, tak tenang hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga apa Pak? Banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Bapak kalau bersyukur tenang hidup. Tenang hidup. Serius tenang. Orang itu tidak tenang hidup itu gara-gara tidak banyak bersyukur. Dia melihat ke atas terus. Mohon maaf nih Pak. Kalau ada orang membeli mobil mewah, Bapak ada juga. Bapak walaupun kendaraan sepeda, tapi kan jalan juga kan? Jalan juga motor segala macam. Bersyukur aja lah. Bapak jangan dekat-dekat betul dengan dunia itu. Dunia itu menyilaukan. Bapak tahu mobil itu mengkilat, itu Bapak pandang dari jarak 2 meter atau dari jarak 500 meter, kelihatan nggak mengkilatnya Pak? Jawablah Pak, habis utusnya. Jawab, nggak kelihatan kan? Maka jauh-jauh aja Bapak bersyukur dengan apa yang ada aja. Bapak diberikan miskin, mungkin itu yang terbaik. Kalau orang diberikan kaya, mungkin itu pula yang terbaik buat dia. Sebab kalau dia miskin, nanti dia susah. Makanya apa? Kalau ada orang miskin itu yang terbaik. Karena Allah memberikan pasti untuk yang terbaik buat kita, nggak ada yang susahnya Pak. Kalau yang kaya itu yang terbaik buat dia. Supaya Pak, dia nggak susah dia. Nah, begitu aja caranya Pak. Yang terakhir Pak, bagaimana caranya supaya Bapak supaya hidup jadi tenang? Apa yang pertama tadi? Ulang lagi ya biar dapat. Apa yang pertama tadi? Kenali Allah. Yang kedua, banyak-banyak buat baik. Yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, banyak taubat, minta ampun sama Allah. Yang keempat Pak, Bapak kalau minta ampun sama Allah itu Pak, tenang hidup Pak, tenang hidup. Serius. Karena kalau dimaafkan kita Pak, ketika kita dapat Lailatul Qadar itu kan doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kan doa minta ampun Pak. Apa kata Nabi? Sebaik-baik doa adalah istighfar. Orang kalau sudah istighfar, apapun walaupun dia tidak meminta apa-apa, Allah pasti akan kasih semua kebutuhannya. Tenang Pak. Tapi kalau bikin dosa, tenang nggak Pak? Bikin dosa Pak? Enggak. Al ismu maha kafin nafsik wa kariyata ayat alaihin nas. Dosa itu membuat kamu gelisah dan kamu tidak mau dilihat oleh manusia. Gelisah Pak, serius Pak. Orang kalau bikin dosa itu gelisah Pak. Orang habis mencuri tenang nggak jiwanya Pak? Mana ada tenang. Itu Pak ya. Makanya Pak banyak taubat, minta ampun, itu tenang itu. Mudah-mudahan Bapak jangan menyusahkan hidup. Itu judulnya Pak, jangan susahkan hidup. Bapak akan susah hidup kalau Bapak jarang minta ampun sama Allah. Bapak akan susah hidup kalau Bapak tidak bersyukur kepada Allah. Bapak susah hidup kalau Bapak tidak pernah melakukan kebaikan. Bapak akan susah hidup kalau Bapak tidak kenal sama Allah. Tapi kalau Bapak kenal sama Allah, berbuat baik gitu ya, bersyukur, kemudian sering taubat, itulah yang membuat Bapak akan tenang di dunia dan juga nanti akan tenang di akhirat. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.